Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah kita masih ditolong, dibantu, dipermudah untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita syukuri iman yang masih ada pada diri kita. Kita syukuri Islam yang masih ada pada kita. Kita syukuri segala kemudahan yang dimudahkan oleh Allah agar kita bisa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk selalu taat kepada Allah. Segala puji bagi Allah atas dikukuhkannya hati kita agar selalu dalam keadaan iman kepada Allah. Karena iman ini adalah menentukan apakah kita menang di dunia, apakah kita bahagia di akhirat. Kemudian kita berselawat dan salam sebanyak-banyaknya sampai hari kiamat. Selawat dan salam itu tidak akan pernah berhenti. Karena Allah, malaikatnya berselawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berselawat kepada Rasulullah, itu namanya memuji Rasulullah di penduduk langit. Kalau malaikat yang berselawat, namanya mendoakan Rasulullah. Kalau kita berselawat sebagai orang mukmin, diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Kita meminta agar kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita dan dipermudah segala urusan kita. Ini dampak salawat di dalam kehidupan kita. Baik, dalam kesempatan ini kita masih dalam rangka mengkaji tentang siapa Nabi Isa, siapa yang kafir, siapa yang mukmin, bagaimana akhirnya nanti di yaumul qiyamah. Karena bulan Desember ini sangat-sangat banyak masalah di antara kita sesama umat Islam. Di antara kita sesama umat Islam yang banyak masalah. Kalau mereka yang tidak Islam, Yahudi, Nasrani, itu mereka tidak ada masalah dengan kita. Tapi kita dengan kita yang bermasalah. Kita akan tafsirkan, tadabburi sedikit tentang surah An-Nisa mulai dari ayat 171 mulai dari ayat 171 kita akan tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahan wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya ahlal kitab, hai ahlal kitab, hai kaum ataupun orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Di sini adalah Yahudi dan Nasrani yang di sekitar kita, Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, hai orang-orang yang pernah diberikan kitab, yang membaca kitab. Pada Yahudi dikatakan diberikan kepada mereka, dibawa oleh Nabi Musa kitab Taurat. Nabi Musa membacakan Taurat kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Nabi Isa alaihissalatu wassalam membacakan Injil sebagai lanjutan daripada Taurat. Jadi Nabi Isa Injilnya adalah lanjutan daripada Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan membenarkan Taurat dan menjelaskan Taurat serta menambah. Di dalam Injil itu ditambah yang sesuai dengan Bani Israel. Jadi Nabi Isa Bani Israel yang beliau diutus kepadanya bukan kaumnya. Jadi Bani Israel bukan kaum Nabi Isa. Kalau Nabi Musa Bani Israel kaumnya. Memang Nabi Musa dari Bani Israel. Tapi Nabi Isa tidak dari Bani Israel. Makanya kalau Nabi Musa mengatakan ya qaumi kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Kalau Nabi Isa tidak pernah mengatakan ya qaumi. Nabi Isa mengatakan selalu ya Bani Israel. Hai ahlul kitab, hai Yahudi, hai Nasrani yang belum beriman kepada Kitabullah Al-Quran. Ini di sini maksudnya itu. Yang belum beriman kepada Kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang menurunkan sama Allah, yang membawa sama Jibril. Cuma nabinya berbeda. Kalau Nabi Musa diturunkan kepada dia oleh Allah melalui Jibril Taurat. Kalau Nabi Isa diturunkan kepada beliau Injil, yang bawa sama Jibril, sama-sama alaihissalatu wassalam. Kemudian kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab juga namanya, tapi Al-Quran namanya yang populer. Yang menurunkan Allah, yang membawa juga Jibril, sama, tidak ada beda sebetulnya. Makanya kita diperintahkan wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada nabi-nabi, semua nabi. Baik Nabi Nuh, apa kitabnya, suhufnya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, semua kita wajib beriman karena ini termasuk rukun iman. Beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Beriman kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa Islam. Ini perlu dicatat, ini digaris bawahi. Semua nabi, rasul membawa Islam. Sudah pernah kita kaji di sini. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang ulul azmi minal rusul, Nabi Musa, Nabi Isa,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membawa Islam. Makanya Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang sah, yang hak, yang diridhoi oleh Allah. Yahudi tidak, Nasrani tidak. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya agama yang diakui Allah, yang diridhai Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, hanya Islam. Karena semua rasul diutus oleh Allah membawa Islam, tidak ada membawa Yahudi, enggak ada membawa Nasrani. Yang mengatakan ada agama Yahudi, orang Yahudi. Yang mengatakan ada Nasrani, orang Nasrani. Kalau Allah tidak. Allah mengatakan Islam agama yang dibawa oleh Nabi Isa bawa Islam, Nabi Musa bawa Islam, Nabi Muhammad bawa Islam, Nabi Ibrahim bawa Islam, Nabi Nuh pun bawa Islam. La taghlu fi dinikum, hai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani yang dimaksud di sini. La taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Maksudnya apa? Jangan menambah-nambah, jangan mengada-ada, jangan berbohong untuk mengada-ada. Wala taqulu, hai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan. Jangan kalian mengatakan alallahi, jangan kalian mengarang-ngarang tentang Allah. Maksudnya itu, jangan mengarang-ngarang tentang Allah. Allah sudah cukup mengutus semua rasul untuk memperkenalkan siapa Allah. Jangan dikarang. Wala taqulu alallahi illal haq. Jangan kalian mengatakan sesuatu sifat Allah kah, apa Allah kah, kecuali yang benar. Yang benar itu hanya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Kalau yang datang dari manusia itu namanya reka-reka, duga-dugaan, bikin-bikinan, bohong-bohongan. Itu dari manusia. Di sini fokusnya adalah ayat ini 171 ini fokusnya. Jangan kalian taghlu fi dinikum, berlebih-lebihan. Orang Nasrani, orang Yahudi berlebih-lebihan mereka dalam ibadah mereka, dalam memuji Nabi Isa. Karena berlebih-lebihan itu mereka menaruh Nabi Isa di atas kapasitasnya sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Ini dia ujungnya ini. Innamal masihu, hei ahlul kitab, innamal masihu, sesungguhnya al-masih Isa bin Maryam, al-masih Isa ibnu Maryam itu, Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa putra Maryam. Jadi kalau tidak dikenal ayahnya, ini kan tidak dikenal ini siapa ayahnya Nabi Isa. Nggak ada ayahnya, tidak ada ayahnya. Rasulullah, Nabi Isa itu adalah Rasulullah seperti nabi-nabi yang lain yang sebelum Isa. Dia bukan anak Allah. Apalagi Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, ini yang diada-ada ini. Yang ini namanya ghulu fiddin, ghulu fiddin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tidak mau dia disanjung-sanjung oleh sahabatnya
seperti orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Nabi Isa hingga keluar dari kapasitas Nabi Isa, hingga mereka menuhankan Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Ini yang tidak mau Rasulullah. La tatruni kama atra'atil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku berlebih-lebihan. Bukan tidak boleh memuji Rasulullah berlebih-lebihan. Tidak boleh. Sebagaimana orang Nasrani memuji-muji habis-habisan Nabi Isa. Karena mereka merasa Nabi Isa itu seorang manusia yang luar biasa. Bisa menyembuhkan apa aja penyakit. Coba, luar biasa. Bukan penyakit yang datang setelah tua, setelah umur sekian, tidak. Dari lahir berpenyakit disembuhkan oleh Nabi Isa. Wa ubrul akmah wal abrasa, semua disembuhkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa membuat burung dan ditiup di situ, di burung itu terbang itu burung. Hingga mereka memuji Nabi Isa di luar kapasitas Nabi Isa. Akhirnya mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini berlebihan, ini mengada-ada namanya. La taqulu 'alallahi illal haq. Mereka melakukan apa? Mengatakan kepada Allah tentang Allah, anak Allah. Apa katanya itu? Kadzib, bohong itu namanya. Tidak punya dalil mereka. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalil mengatakan bahwa Isa itu putra Allah. Walaupun mereka tidak pernah melihat ayah Nabi Isa. Memang tidak ada ayahnya Nabi Isa. Makanya dia dinisbatkan kepada Maryam, putra Maryam. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Dia Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dia juga mengatakan begitu. Jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa hingga mereka menuhankan Nabi Isa. Jadi Rasulullah sudah tahu melalui Al-Qur'an bahwa orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah dan Isa adalah Tuhan mereka. Isa adalah Tuhan. Rasulullah takut ini terjadi pada umatnya, pada sahabat-sahabatnya. Makanya Rasulullah melarang. Melarang memuji. Tapi saya adalah abduhu. Saya adalah hamba Allah. Tapi ingat, abduhu wa rasuluhu. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan, jangan terlalu memuji saya hingga saya di atas Abdullah manusia. Innama ana basyarun mithlukum, di akhir surah Al-Kahfi. Di akhir surah Al-Kahfi dikatakan innama ana basyarun mithlukum. Saya ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Jadi jangan dipuji-puji saya melebihi. Jangan kalian katakan saya itu adalah nur. Jangan, saya bukan nur. Saya manusia, ada daging, ada tulang. Saya makan, saya lapar, saya haus, saya buang air, saya tidur, saya kawin, saya puasa, saya makan. Ini saya sama seperti kalian. Saya ke pasar, saya motong kambing, saya pokoknya sama dengan innama ana basyarun mithlukum. Tapi jangan lupa yuha ilayya innama ana abdullah. Qul, katakanlah oleh kalian kalau mengatakan saya Abdullah, saya ini adalah abduhu wa rasuluhu.
Tapi jangan lupa, saya adalah Rasulullah. Jangan pula kalian mengecilkan. Gara-gara dikatakan saya sama dengan kalian, kalian bikin pula saya sama dengan kalian. Berinteraksi tidak. Rasulullah. Saya Rasulullah. Saya mendapat wahyu. Yuha ilayya. Saya mendapat wahyu. Jadi kita hormati Rasulullah. Bukan kita katakan dia luar biasa dahsyat, tidak. Dia Rasulullah, diwahyukan Allah kepadanya wahyu Al-Quran. Makanya kita kalau cinta kepada Rasulullah, jangan jasadnya yang dicintai. Ajarannya yang kita cintai, kita amalkan. Al-Quran ini yang kita cintai. Bagaimana mencintai Al-Quran? Baca dia, fahami dia, amalkan dia. Kalau ada orang mengkaji Al-Quran, ikuti, hadiri, senangi, cintai. Itulah namanya Rasulullah. Jadi Nabi Allah dan Rasul Allah pada waktu yang sama. Ini Rasulullah mengatakan. Makanya Rasulullah tidak mau dielu-elukan Rasulullah. Kalau ada orang yang mengatakan pertama pernah datang suatu rombongan kepada Rasulullah, anta sayyiduna. Ini karena masih baru, takut Rasulullah seperti mereka memuji-muji orang, seperti orang Nasrani mereka tiru, memuji Isa hingga menuhankan Isa, hingga mengatakan Isa ini manusia luar biasa, ini anak Allah. Enggak bisa punya kekuatan begitu kecuali anak Allah. Rasulullah mengatakan yang sayyid itu adalah Allah. Ini Rasulullah takut. Walaupun nanti akhirnya setelah sahabat-sahabat ini mempunyai iman yang kuat dengan proses turunnya wahyu lengkap, iman mereka kuat, Rasulullah mengatakan ana sayyid bani Adam. Tapi awal-awal Rasulullah mengatakan jangan, hati-hati kalian dengan pujian kepadaku. Saya takut setan menompang di pujian kalian itu. Kan ini perkaranya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dipuji-puji oleh mereka hingga mereka melampaui batas. Yaglu. Wa kalimatuhu, Isa ibnu Maryam itu bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah di sini maksudnya adalah kun fayakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Isa itu, wujudnya Isa, adanya Isa di bumi ini kamathali Adam, seperti Adam. Sama, cuma Isa ada maknya, Maryam. Kalau Adam nggak ada maknya, nggak ada ayahnya. Satu-satunya makhluk tidak ada mak, tidak ada ayah, tapi ada, dicipta oleh Allah. Kun fayakun. Seperti Adam, Allah mengatakan kepada Nabi Adam setelah dicipta sendiri oleh Allah. Jadi makhluk pertama yang dicipta oleh tangan Allah sendiri, khalaqtu biyadi. Nah, ini dia. Jadi Allah punya tangan. Jangan katakan tidak punya tangan. Enggak boleh katanya Allah. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, saya ciptakan, jadikan Adam itu dengan tangan saya. Berarti Allah punya tangan. Cuma jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Bagaimana katanya Allah punya tangan, kita jangan samakan. Jadi pikiran kita itu yang merusak kita, merusak akidah kita. Allah punya tangan, ya punya tangan lah. Jangan samakan dengan tangan kita. Jangan. Karena Allah yang mengatakan saya ciptakan Adam itu biyadi, dengan kedua tanganku, dua lagi. Bukan satu, dua. Jadi
Diciptakan satu-satunya makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya. Kemudian kun katanya, jadilah Adam itu, dinafakh, ditiuplah ruh kepada Adam, jadi Adam. Sama dengan Isa. Allah memerintahkan Jibril untuk mendatangi Maryam untuk meniupkan ruh kepada rahimnya, jadilah Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa. Jadi ini dia Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, maksudnya Allah yang meniupkan ruh kepada Nabi Isa supaya dia hidup, kemudian dia menjadi manusia, tapi lahirnya normal. Nah, ini kalau Nabi Adam tidak lahir langsung jadi. Tanah dibentuk panjang. Ada hadis yang mengatakan sampai 40 meter, ada yang mengatakan 30 meter. Panjang tanah aja, ada rongganya. Begitu Allah katakan kun, tiupkan roh, langsung duduk, langsung bisa berdiri. Itu Nabi Adam. Kalau Nabi Isa berada di dalam rahim Maryam. Jadi Nabi Isa lahir dari rahim Maryam, makanya dia ibnu Maryam, karena tidak jelas ayahnya siapa. Ibnu Maryam. Wa kalimat waruh minhu fa aminu billahi wa rusulihi. Ini perintah ini kepada ahlul kitab. Kepada ahlul kitab diperintahkan, karena ahlul kitab yang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah sampai melampaui batas Isa Tuhan. Tuhan mereka kan ada 3, Trinitas namanya. Dalam surat Al-Maidah dikatakan begitu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh sudah kafirlah orang yang mengatakan innallaha, Allah itu tsalitsu tsalatsa, tiga unsur. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini Isa ini Tuhan Anak. Jadi mereka menganggap Isa Tuhan. Aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah. Beriman kalian kepada Allah. Wa rusulihi. Aneh, sekali lagi ditekankan ini. Wa rusulihi, rusul itu jamak daripada rasul. Tadi innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Kalau Rasul satu orangnya. Tapi kalau rusulihi, perintah Allah beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rasul yang diutus oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya ahlul kitab yang mengatakan Isa itu adalah putra Allah dan Isa itu adalah Tuhan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ini perkaranya. Ini yang jadi masalah ini. Kalau billah mereka beriman kepada Allah. Tapi kalau semua rasul tidak. Orang Nasrani hanya beriman kepada Isa. Begitu datang Nabi Muhammad yang diberi kabar gembira oleh Isa, Nabi Isa memberi kabar gembira. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah aku nanti seorang rasul, seorang nabi yang namanya Ahmad. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad namanya Ahmad. Sama. Anak Ahmad, Muhammad. Di dalam Taurat juga dikatakan begitu. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa akan ada nanti nabi yang akan datang. Cuma di Taurat itu tidak ada ditemukan namanya. Setahu saya, tapi ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta yang mu'allaf, mereka mempunyai catatan. Walaupun itu mungkin dihapus orang-orang Yahudi, mempunyai catatan bahwa di sana ada nama yang diberi kabar gembira oleh Nabi Musa yang mengarah kepada Muhammad. Mengarah kepada Muhammad. Ini Al-Quran yang mengatakan, baca surat Al-A'raf. Saya lupa ayatnya.
Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi mereka sudah tahu akan ada datang nabi. Mereka sudah tahu itu. Dalam otak mereka, di dalam pengetahuan mereka, dan mereka cari siapa sebetulnya nabi ini. Jadi berimanlah kepada semua rasul-rasul. Ini tidak mau mereka. Yahudi nggak mau beriman kepada ini. Yahudi malah nggak mau beriman kepada Isa. Mereka menuduh Isa yang bukan-bukan, hingga akhirnya mereka membunuh Isa. Yahudi itu ininya, dalangnya Yahudi. Wala taqulu thalatha. Jadi perintahnya beriman kepada Allah. Oke lah sudah. Tapi beriman kepada semua rasul belum. Belum beriman kepada semua rasul. Termasuk Nabi Muhammad, akhir rusul, akhir ataupun khatamal anbiya, mereka tidak mau beriman. Wala taqulu thalatha. Hai ahlul kitab, beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul, dan jangan katakan thalath. Thalatha itu 3 Tuhan, jangan. Jangan katakan 3 Tuhan. Enggak ada Isa mengatakan 3 Tuhan. Tidak ada Isa mengatakan jadikan aku jadi Tuhan kalian, jadikan ibuku jadi Tuhan kalian. Tidak ada. Intahau itu artinya berhentilah kalian mengatakan Allah itu 3. Berhenti. Khairan lakum. Berhenti kalian. Jangan katakan itu adalah reka-rekaan kalian. Dalam awal surah Al-Kahfi, wa yundzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Qur'an ini, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fi abada wa yundhirul ladzina, memperingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah beranak. Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang itu, hanya reka-reka dan bohong-bohong. Nah ini mau ikut kita mengatakan Allah beranak, selamat Natal, itu bohong mereka. Nggak ada mereka bikin bukti bahwa Isa itu putra Allah. Mereka hanya bohong. Ini Al-Quran yang mengatakan. Lebih percaya kemana? Ke Al-Quran apa kepada ulama-ulama yang membolehkan mengucapkan Natal? Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Mereka mengatakan itu Allah beranak, ma lahum bihi min ilmin. Tidak punya ilmu mereka, nggak ada ilmunya. Karena Allah tidak pernah mengajarkan yang begitu. Wala li abaihim, bapak-bapak mereka yang mereka ikuti tidak punya ilmu tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, besar bohong mereka yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan Isa putra Allah, Isa Tuhan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna, ini ditekankan lagi oleh Allah, illa kadziba. Mereka itu mengatakan Isa putra Allah, Isa Tuhan. Kadziba, bohong, dusta, bohong itu. Jadi jangan mengikut orang-orang yang membohong. Jangan bolehkan keluarga kita ikut-ikut orang yang berbohong. Karena kalau kita mengikut mereka, kita berarti golongan mereka. Intahu khairal lakum, selesai itu sudah. Habiskan itu, jangan lagi. Bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada semua rasul, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Al-Quran. Karena Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Nggak boleh hanya beriman kepada Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Al-Quran. Tidak benar imannya. Innamallahu ilahun wahid. Ingat, jangan katakan 3. Innamallahu, sesungguhnya Allah itu ilahun wahid. Ilah, Tuhan, wahid, satu. Ilahun wahid. Allah itu Tuhan yang satu. Cuma satu. Subhanahu, maha suci Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanahu ayyakuna lahu walad.
Maha suci Allah. Jikalau Allah mengambil anak, jikalau Allah beranak, maha suci Allah. Jadi kita ucapkan subhanallah. Subhanallah ini artinya kita membersihkan Allah dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang tidak disukai Allah, dari sifat-sifat yang Dia murkai. Kita katakan Allah beranak, Allah murka. Takadus samawat yatafattarna wal ardu tanshaqqul ardu. Kemudian wal jibal takhirul jibalu. Mereka katakan Allah beranak. Mereka katakan Allah beranak, marah, langit marah. Lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang di langit. Semua yang di langit itu nggak ada yang bisa menghitung apa di langit. Malaikatnya miliar-miliar, bulan bintang, kemudian galaksi-galaksi, udara-udara segala macam. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Untuk apa Allah mengambil anak? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Maha memiliki. Maha memiliki. Subhanahu wa kafa billahi wakila. Allah sendiri mengatakan subhani. Nah, ini ada dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu dikatakan begitu. Bani Adam itu mencaci aku. Bagaimana dia Bani Adam mencacimu ya Allah? Dia mengatakan aku beranak. Itu dia mencaci saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bukhari meriwayatkannya sahih banget. Dia mencaci aku. Bagaimana dia? Dia katakan aku beranak. Subhani lam alid wa lam ulad. Ini kata Allah ini. Hadis qudsi namanya, lafaznya dari Allah, Rasulullah yang menyampaikan. Lam alid, aku tidak beranak, walam ulad, aku juga tidak diperanakkan. Bukan anak siapa-siapa saya. Bukan anak saya Maha Kuasa. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah yang menjadi penolong. Kalau kita mendakwahi mereka, kita menyampaikan bahwa Al-Quran yang benar, semua rasul-rasul harus kita beriman. Kemudian yang mengatakan 3 Tuhan adalah kafir, Allah yang mengatakan kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Allah yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sudah kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Kafir mereka. Kalau mereka kafir berarti tidak mukmin. Kalau mereka tidak mukmin, kafir, mereka tidak ada haknya untuk masuk surga. Karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman kepada Allah dan rusulihi, semua rasul. Jadi jangan ikut-ikutan pula kita mengatakan semua sama, semua agama sama, semua masuk surga. Itu mengada-ada, namanya berbohong kepada Allah. Allah mengatakan tidak bisa semua masuk surga, kita katakan semua masuk surga. Hebat banget kita mengatakan semua masuk surga. La yastankifal masihu. Kita lanjutkan. Al-Masih Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam itu la yastankifa. Dia tidak akan pernah enggan, tidak akan pernah gengsi. Tidak akan la yastakbir. Tidak akan pernah gengsi ayyakuna abdan lillah. Seandainya dia itu adalah hamba Allah yang tunduk kepada Allah. Jadi jangan orang Nasrani itu menganggap Nabi Isa itu sudah segala-galanya, putra Allah, Tuhan, tidak mau lagi mentaati Allah. Tidak. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaika. Malaikat pun yang lebih hebat dari Isa. Malaikat itu tidak pernah melakukan kecuali ketaatan.
Malaikat itu bekerjanya tasbih, subhanallah bihamdihi. Terus malaikat itu kerjanya ruku, malaikat itu kerjanya sujud, tidak pernah mengingkari perintah Allah. Rasulullah mengatakan, saya diberitahu bahwa langit itu bergetar. Tidak ada posisi di langit, ditunjukkan begini ha. Tidak ada posisi yang segini di langit itu. Coba bayangkan luasnya langit. Tidak ada posisi segini di langit kecuali di sana ada malaikat yang sujud, ruku, bertasbih. Bayangkan itu betapa miliar-miliarnya jundullah, malaikat-malaikat Allah. Malaikat pun al-muqarrabun, yang selalu muqarrabun, dekat dengan Allah, mereka pun tidak akan mau enggan untuk menjadi hamba Allah. Mereka taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat, menampik perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melaksanakan apapun perintah Allah. Wa man yastankif an ibadatihi, siapa yang sombong untuk beribadah kepada Allah. Ini yang sombong, yang tidak mau beriman, tadi sudah diperintahkan aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum. Mau enggak mereka menerima? Wa man yastankif, siapa yang sombong, merasa angkuh, tidak mau an ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Wa yastakbir, dia angkuh, dia arogan, tidak mau beribadah. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Yang sombong, yang beribadah, yang tidak beribadah, semuanya akan dihasyar, akan digiring untuk menghadap Allah di hari kiamat. Jami'an, semuanya akan menghadap Allah di yaumul kiamat. Fa ammal ladzina amanu, di yaumul kiamat nanti baru kelihatan siapa yang benar, siapa yang benar. Kalau di dunia ini manusia-manusia itu ngotot-ngotot, kami yang benar, agama kami yang benar, ini yang benar, agama saya yang benar. Kalau kita mengikut Allah, kita mengikut Allah. Allah mengatakan Islam yang benar, kita ikut Allah. Jangan pula kita katakan yang lain yang benar, Nasrani atau Yahudi yang benar, tidak. Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Yang mencari agama selain Islam, boleh dia dapat, tapi Allah tidak terima, dia tidak terima. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati, orang-orang yang beriman kepada Allah dan semua rasul dan kitab-kitabnya, wa 'amilus solihati, dan mereka beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, nanti di yaumul qiyamah baru akan disempurnakan ganjaran mereka sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau di dunia belum kelihatan, di akhirat nanti kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dimasukkan ke dalam surga, yang dihindarkan dari neraka, itulah yang menang. Wa yaziduhum min fadlih, kemudian orang-orang yang beriman beramal soleh akan Allah tambah pahala buat mereka di yaumul qiyamah. Wa ammal ladzina istakbaru, adapun orang-orang alladzina istankafu, orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah dan taat kepada Allah, wastakbaru, arogan mereka, angkuh mereka, fayu'adzibuhum, Allah akan mengazab mereka azaban alima, azab yang pedih. Wala yajiduna lahum, mereka tidak akan menemui, wala yajiduna, mereka tidak akan mendapatkan, lahum, buat mereka itu, min dunillahi waliyan, selain Allah yang menjadi penolong mereka.
Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada semua rasul, tidak beriman kepada semua kitab-kitab termasuk Al-Quran, Allah tidak akan menolong mereka. Bagaimana mereka ditolong? Mereka orang kafir, zalimlah Allah kalau mereka ditolong. Wa ma lahum min dunillahi. Jadi tidak ada min dunillahi waliyan wala nasira. Tidak ada lagi yang menolong, yang melindungi. Tidak juga ada nasira yang menolong mereka. Wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada orang-orang zalim itu tidak ada punya penolong nanti di yaumul qiyamah. Karena mereka zalim, mereka kafir kepada Allah. Allah mengatakan beriman. Allah mengatakan beriman. Kullu ummati yadkhulul jannah. Silakan. Azin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah sallallahu alaihi wa sallam. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum tanya jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, akan masuk surga. Umat Rasulullah itu semua manusia yang datang, yang lahir, yang ada di dunia ini setelah Nabi Muhammad diutus
itu umat Muhammad. Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, semuanya itu ada umat Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah, yadkhulunal jannah. Cuma di antara umat Rasulullah ini terbagi menjadi dua. Ada umat namanya umat ijabah. Ada umat dakwah. Umat ijabah itu kita yang memeluk Islam, percaya kepada Al-Quran. Kalau umat dakwah itu adalah umat-umat yang belum beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Walaupun mereka beriman kepada Allah, masih dakwah mereka. Akan kita seru mereka supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini hadis sahih. Semua umatku akan masuk surga illa man aba. Nah, ini kecuali siapa yang enggan untuk masuk surga. Illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah. Siapa itu yang aba, tidak mau masuk surga itu di antara umatmu ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, beriman kepadaku, taat kepadaku, melaksanakan perintahku, melaksanakan apa yang saya bawa melalui Al-Quran ini, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Waman asani, yang tidak mau taat kepadaku, tidak mau menjalankan perintahku, faqad aba, dialah yang enggan untuk masuk surga. Ini bahasa hadis ini sangat-sangat luar biasa. Halus bahasanya tapi mengena. Sahabat menanya, siapa yang aba itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku, melaksanakan semua amal-amal yang saya perintahkan melalui Al-Quran, melalui kata-kataku, sabda-sabdaku, masuk surga. Wa man asani, yang bermaksiat, yang mengingkari aku, mengingkari aku sebagai nabi, mengingkari aku yang membawa Al-Quran, faqad aba, dia tidak mau masuk surga. Mudah, memahaminya mudah. Jadi yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, itu jadi persyaratan masuk surga. Itu kalau ada agama yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran, syarat yang dua ini hilang dari dia, berarti dia nanti di yaumul qiyamah tidak masuk surga, tidak ada haknya masuk surga. Allah yang mengatakan begitu, bukan kita. Bukan kita sentimen kepada mereka, tidak. Allah yang mengatakan. Kita ulang lagi, yang mengutus Nabi Musa Yahudi, yang sekarang mereka menganggap mereka Yahudi, Allah. Yang mengutus Nabi Isa yang ke Bani Israel Nasrani, Allah. Yang mengutus Nabi Muhammad ke kita umat Islam, ke kita umat semuanya manusia, Allah. Kitab yang dibawa dari Allah, yang membawa adalah Jibril yang membawanya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu berarti dia mengingkari Nabi Muhammad. Yang mengingkari Nabi Muhammad sama dengan mengingkari Allah. Yang mengingkari Allah masa dimasukkan ke dalam surga? Ini sederhana aja ininya. Baik, sekarang kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana? Oh.
Baik, sekarang begini. Nabi Isa menurut orang-orang Nasrani, menurut orang-orang Yahudi sudah mati di palang salib. Menurut Allah tidak mati Nabi Isa. Mana lebih percaya kita? Percaya Allah apa percaya orang-orang Nasrani atau orang Yahudi? Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiyalahu. Allah mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa tidak mati. Wa ma qataluhu apa artinya? Mereka yang mengatakan kami sudah membunuh Nabi Isa, ma qataluhu, mereka tidak. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib. Walaupun sekarang gambar mereka itu salib begini, karena mereka mengatakan mereka sudah mensalib, sudah mati Nabi Isa. Jadi apa namanya? Mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Terus nanti sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kalau menurut perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Isa itu di langit kedua. Tapi kita tidak tahu lapisannya bagaimana, sejauh apa, sejarak apa. Tapi yang jelas Nabi Isa itu di langit kedua. Sampai sekarang berarti itu riwayatnya. Nanti Nabi Isa dari langit kedua akan turun ke bumi. Tapi bukan sebagai nabi. Bukan sebagai nabi. Oh, Nabi Isa turun akan menjalankan perintah. Apa perintahnya? Mau membunuh Dajjal. Itu perintah Allah. Allah memerintahkan sesuatu dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa. Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar, yang paling kuat, yang mengaku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa mendatangkan makanan. Kakek-kakek kita bisa dia hidupkan. Coba bayangkan. Itu nanti yang membunuh, yang bisa membunuh hanya Nabi Isa. Karena Nabi Isa wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa itu selalu kemana-mana ditolong oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menolong. Nabi Isa turun bukan sebagai nabi. Dia mengikuti orang umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ditawarkan sholat, ditawarkan jadi imam. Tidak. Saya makmum. Kalian yang jadi imam. Di samping membunuh Dajjal, dia berhasil membunuh Dajjal. Di Babul Lud namanya, dibunuh Dajjal. Di samping membunuh Dajjal, tugasnya adalah menghancurkan salib-salib. Nah, ingat, ini boleh dikatakan kepada teman-teman kita orang Nasrani. Salib nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Babi-babi akan dibunuh oleh Nabi Isa. Karena babi itu diharamkan oleh Nabi Isa. Cuma mereka yang mengaku Nasrani tidak mengindahkan itu. Tidak mengindahkan. Kemudian khamar juga. Nabi Isa itu turun bukan sebagai nabi. Ingat, ada orang yang mengatakan Nabi Isa kan akan turun. Jadi bukan Nabi Muhammad yang terakhir dong. Turun Nabi Isa. Nah, ini bikin kacau kita. Tidak, dia turun bukan sebagai nabi. Dia hanya turun untuk tugas utamanya membunuh Dajjal. Baru menghancurkan salib, menghancurkan babi-babi yang dihalalkan oleh pengikut-pengikutnya dulu. Atas apa? Kebohongan, berbohong semua. Berbohong semua. Mereka katakan disalib. Di sini di kalung mereka salib, kemana-mana salib. Di gereja mereka salib. Rasulullah sangat benci dengan salib. Ya, itu jawabannya. Kalau masih ada, kalau tidak kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.